Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dengan saya Chandra ya. Hari ini hari Selasa tanggal 17 Januari di tahun 2023. Ya, sebelumnya mohon maaf yang biasanya harusnya kemarin di tanggal 16 Januari, tapi kita kali ini Zoom-nya saya geser sedikit ya, karena kemarin saya ada keperluan, jadi nggak bisa ngadain Zoom. Oke, mari langsung aja tanpa basa-basi lagi. Kita mulai dari pergerakan IHSG ya. Eh, Sesuai prediksi saya minggu lalu ya, kalau minggu lalu tuh akan jadi bottom ya, akan jadi bottom dan minggu ini akan mulai reversal atau mulai naik ya, technical rebound. Dan seperti juga yang saya bilang minggu lalu ya, minggu ini kemungkinan besar naik gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, naiknya sampai mana dan setelah itu apa yang akan terjadi? Apakah eh, kalau kemarin Bapak Ibu ingat, saya coret-coret dulu ya, potensi naik sampai sini. Nah, setelah sampai sini itu apakah dia sideways dulu gitu kan? Nah, lanjut naik lagi atau malah langsung turun dalam ya. Nah, itu yang masih sampai sekarang saya masih belum bisa lihat ya. Tapi nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir. Untuk sementara ini, untuk 1 minggu ini, prospeknya cerah, ya. Saham-saham yang udah kita ambil di minggu lalu, ya kayak Goto, itu udah naiknya udah cukup lumayan. Kita masuk di 95, ya. Sekarang udah di Gotonya sekitar 100, tadi high-nya 117. Ya, anggap aja kita di 115 itu. Itu udah 20 poin. Ya, itu udah hampir sekitar 30% gitu ya. Ya. Terus kayak BPKP ya itu juga dapat murah ya. Kita modal 113 ya meskipun hari ini nggak terlalu jauh sih dari harga beli kita. Cuman ya setidaknya ada masih bisa dapat 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 barang-barang murah ya. Dan kalau saya lihat IHSG ya dengan hari ini ada ekor di atas, volume juga cukup lumayan tinggi. Eh Ya, minggu ini masih sesuai plan. Ya, minggu ini plannya itu adalah masih potensi untuk naik. Ya, eh view saya maksimal sampai 69-an dulu. Ya, 69 artinya target kenaikannya masih cuman hanya sampai di sini aja, 69 20-an gitu ya. Nah, itu yang nanti jadi pertanyaan berikutnya. Setelah ini dia akan kemana? Gitu. Nah, cuman untuk minggu ini targetnya ke sini dulu. Ya, jadi nanti setelah sampai sini ya kita akan lihat lagi di minggu depan di pertemuan Zoom minggu depan akan seperti apa. Ya, oke. Eh, itu IHSG untuk jangka pendek ya. Dan untuk jangka menengah ini masih sama kayak minggu lalu ya atau beberapa minggu lalu saya bilang sideways di range yang cukup besar ya 73 sampai dengan 65 gitu. Ya 73 sampai dengan 65. Nah, kalau ditanya Pak, ada nggak potensi untuk IHSG turun di bawah 65? Ada, ya. Cuman saya nggak tahu kapan, kapannya gitu saya nggak tahu. Ya, kalau mau dicoba prediksi ya bisa pakai Fibonacci time zone ya. Yang waktu itu sempat kita gunakan untuk prediksi saham Goto ya. Nanti kita akan coba lihat saham Goto prediksinya masih sesuai atau enggak. Oke, untuk IHSG sampai di sini dulu untuk IHSG-nya ya. Kita mulai masuk ke sektoralnya seperti biasa. Kita mulai dengan indeks transportation. Ya, oke. Ini 6 Januari ya, 6 Januari indeks transportation sentuh area kotak dia rebound. Terus gimana? Ya ini cuma rebound sebentar, nanti turun lagi masuk sini gitu. Nah, tapi setelah masuk sini itu yang akan jadi menarik. Kenapa? Karena kalau saya lihat ini akan ada potensi bikin suatu pola reversal. Ya, artinya kalau saya coret-coret gitu ya, kalau saya coret-coret, ini kemungkinan
turun ke sini, naik, turun sebentar, ya. Jadi polanya inverse head and shoulder, terus dia naik lagi. Ya, ngejar sih MA 200-nya. Nah, cuman kalau udah MA kena MA 200, biasanya dia akan turun lagi. Perkiraannya kenanya akan di sini. Perkiraannya. Ya, itu perkiraannya. Di sekitar 1800-an. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya, saham apa nih yang kira-kira menarik? Ya, ya tentu aja yang udah kita rekomendasiin ya. Baik secara langsung yang ada di grup maupun di Zoom yang minggu lalu gitu ya. Itu ada ASA. Ya ini ASA kalau saya lihat udah cukup oke gitu ya. Kemarin kita dapat di sini, eh sorry, dapatnya di sini ya, dapatnya di sini, terus dia langsung naik. Ya, cuman ini masih belum naik yang akan cukup signifikan ya. Kenapa? Karena ini ada potensi sideways dulu. Ya, ini kemungkinan prediksi saya minggu depan ASA ini bakalan jalan. Ya, minggu depan ASA ini bakalan jalan. Kenapa? Karena ini sekarang sinyalnya adalah sinyal sideways ya. Harusnya sideways-nya nggak boleh terlalu lama. Karena kalau sideways-nya terlalu lama eh, itu bisa menimbulkan eh, demand ya, antara demand bagi buyer atau demand bagi seller. Artinya ya bisa naik cukup lumayan atau turun cukup lumayan dalam juga. Ya, jadi nggak boleh terlalu lama untuk sideways-nya untuk ASA ini. Ya, kalau ini tuh kan hari Selasa ya. Ya kemungkinan Senin depan atau Jumat udah mulai ada naik-naik yang cukup lumayan gitu ya. Ya kita tunggu aja. Terus berikutnya yang potensi menarik lagi itu ada WH ya. Kemungkinan WH saya rekomend di sini ya atau enggak nanti ini aja ya. Kita bahas ya. Nah, WH itu bagusnya nunggu break 117. Ya, kenapa? Karena di sini dia ada sideways ya, sideways kecil, break 117 ya. Sementara sih memang cuma sampai di sini dulu ya. Kemungkinan besar ini besok di breakout ya. Jadi kemungkinan besar eh, besok bisa break 117 dan langsung ke 133 besok gitu. Yaitu WH terus dari eh, transportasi yang lain sepertinya Nelly ini juga cukup menarik sebentar. Oh, enggak, bukan Nelly. Coba sebentar ya, saya coba cari lagi. Kalau TCA gimana ya? Kita lihat dulu. TCA belum menarik. Jayanya, ya Jayanya juga belum menarik. Ya berarti masih berfokus ke, sorry, ini lumayan sih Jaya ya. Kalau dia bisa break 115 gitu ya. Kalau dia bisa break 115 ya targetnya maksimal sampai 140 dulu kayaknya nih. Gitu. Ya, tapi terdekat ada yang ini sih, ada MA 200-nya gitu ya. Cuman kalau Jaya ini bergerak biasanya udah liar MA 200 bukan halangan harusnya gitu. Ya, jadi untuk Jaya bisa buy if break 115. Ya, nanti batas cut loss-nya di sini ya di bawah 105. Artinya risikonya 10%, tapi potensi targetnya kenaikannya bisa 30 persenan. Ya, masih cukup lumayan. Nah, kalau yang sisanya, yang lainnya belum ada yang menarik lagi menurut saya. Eh, kita pindah aja ke sektor berikutnya ya. Indeks Tekno. Nah, ini indeks Tekno yang waktu kemarin saya bilang ini harusnya bisa jadi bottom gitu ya. Tapi selama dia masih belum bisa break area sideways ini ya di 5387 sampai 5031 ya ini
akan sideways terus gitu. Dan itu agak sedikit berbahaya sebenarnya. Jadi kalau menurut saya ini bakalan lebih bagus lagi kalau ini kan closingannya udah oke ya. Closingan udah oke, masih di area resisten gitu ya. Meskipun tadi sempat di breakout, cuman kalau besok bisa naik lagi, artinya dia bukan false breakout yang pergerakan hari ini. Seperti itu ya. Nah, kalau dia bisa naik lagi besok, itu akan cakep. Ya, sangat-sangat bagus untuk kita wajib punya di saham-saham teknologi. Ya, kalau misalnya gotonya udah naik, ya mungkin kita bisa pindah ke eh, MTech gitu ya. Karena menurut saya MTech juga harusnya punya chance untuk naik ya. Nanti kita akan lihat satu-satu. Ya, pertama dari gotonya dulu ya. Nah, goto. Oke, goto hari ini high-nya 117. Ya, cuman kalau ditanya targetnya 120, kemungkinan kena, kemungkinan besar kena. Besok malah. Cuman itu yang saya nggak tahu ya. Setelah 120 apakah dia akan ada retracement atau lanjut naik dulu? Ya, kalaupun lanjut naik, target saya itu cuman sampai 135 di sekitar sinian. Ya, sekitar sinian seret. Ini 132 ya. Nah, ya, sekitar sinilah 132, 135. Harusnya cuma sampai situ dulu. Gitu. Jadi ya nanti silahkan Bapak Ibu eh, mulai milih gitu ya, mau di hold sampai 130-an baru jualan atau nanti 120 mau langsung jual, yaitu pilihan. Ya, semua balik lagi ke masalah dana ya. Kalau dananya ada dana nganggur, dana santai ya nggak perlu dijual dulu gotunya gitu kan. Kenapa? Karena bisa buat beli MTech, bisa buat beli Arto misalkan ya, yang kayak yang seperti itu ya. Nah, so far sih harusnya sesuai plan ya, sesuai plan. 120 kemungkinan besar besok bisa kena. Dan kemungkinan besar juga, sorry, bukan kemungkinan besar, ada potensi masih bisa dinaikin sampai 132. Ya. Tapi itu cuma sampai di minggu ini. Gitu ya. Kalau minggu ini udah nggak sampai 132, 135, ya mendingan dijual aja. Berapapun harganya. Kenapa? Karena potensinya minggu depan koreksi. Atau minimal sideways. Seperti itu. Ya, cuman Southwest-nya itu masih belum tahu di range berapa karena harus nunggu koreksi dulu gitu kan. Nah, ini Goto ya. Gimana dengan MTech? Ya, MTech ini masih seperti minggu lalu ya, bergerak dalam range sideways. Ya, hari ini candle-nya nggak terlalu bagus, cuman menurut saya ini masih punya chance untuk dia naik ya. Nah, ini mumpung orang belum banyak lirik loh, Bapak Ibu. Ya, sama kayak kita beli GoTo tuh pada saat orang belum banyak lirik. Ya, sampai sekarang harganya udah di 115, 117, banyak banget yang udah ngeluarin eh, rekomendasi GoTo dari beberapa sekuritas targetnya. Ada yang 300, 500 gitu. Ya, ini mumpung belum banyak yang lirik, ya ada baiknya kita ijab beli. Gitu. Toh low risk, ya resikonya udah kecil. Seperti itu. Ini masih menarik menurut saya. Terus gimana dengan Bukalapaknya? Kita coba ke Bukalapak dulu. Ya, Bukalapak ya masih sama sih. Harusnya besok juga ini Bukalapak akan mulai bergerak juga harusnya ya. Kalau nggak bergerak agak rawan soalnya. Terus berikutnya hmm, kita coba lihat Diva ya. Diva masih belum break high yang candle ini ya. Jadi kita abaikan dulu
Terus yang lainnya kita coba lihat ASIO. Ya, ya ASIO kita lihat dulu lah besok ya. Kita lihat dulu lah besok seperti apa. Ini cukup lumayan sih, menarik. Tapi kita lihat dulu besok. Oke, mungkin sorry, kita coba cek kios dulu ya. Kios ini kan turunnya udah dalam. Ya, turun udah dalam. Nah, cuman yang jadi problem di sini dia belum kelihatan polanya apa. Ya, kemungkinan sih untuk sementara ya ini yang kecil dulu. Dia polanya adalah eh, ascending triangle gitu ya. Ascending triangle. Cuman kalau saya masih belum akan rekomen ini dulu ya. Saya mau lihat dulu apakah candle ini bisa di breakout atau closing di atas dari high candle ini. Kalau bisa, nah kemungkinan bukan kemungkinan baru akan menarik ini kios ya, baru akan menarik. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya, indeks energi. Ya, indeks energi ini kemungkinan besar akan sesuai plan ya bergeraknya ya. Ini kan kemarin udah di sini tanggal 10 pas hari ini seminggu ya. Tanggal 7. Nah, ini kemungkinan akan naik bikin red shoulder kemudian turun. Ya, artinya sebenarnya kalau saya bisa kalau boleh bilang secara frontal ya, sektor energi terutama di batu bara itu udah siap-siap habis bensin. Ya, trennya itu di 2003 akan mulai tren reversal. Dari uptrend atau strong uptrend akan jadi jangka pendeknya akan jadi turun, jangka menengahnya akan jadi sideways. Seperti itu ya. Jadi ada baiknya kalau yang masih punya pada saat naik-naik itu bisa SOS ya, supaya nggak kelamaan gitu. Nah, kalau minggu lalu saya sempat bilang ada Roni mau direkomendasikan PTBA, Bumi gitu. Ya, tapi saya belum rekomend secara formal ya di grup gitu ya. Nah, tapi harga sahamnya juga ternyata nggak kemana-mana gitu ya. Ada Ro nggak kemana-mana, PTBA juga eh, sideways nggak kemana-mana ya. Terus eh, Doit Indinya juga nggak kemana-mana gitu ya. Ini Doit nggak kemana-mana, Indinya juga masih nggak kemana-mana gitu ya. Nah, terus mungkin yang naik sedikit-sedikit itu Bumi ya. Ya, ini yang naik sedikit-sedikit. Ya, cuman so far sih sampai sekarang ya karena saya belum rekomend secara formal ya. Nanti kalau ada kondisi yang bagus ya saya akan rekomend secara formal gitu. Ya, tapi kalau bagi yang udah masuk ya yang penting tahu ininya ya, target-targetnya itu udah bisa tinggal ikutin aja ya. Itu untuk sektor energi. eh kita coba cek Medco ya. Karena apa? Karena harga minyaknya udah balik lagi di 80 ya. Medco Elsa harusnya bisa menjadi pilihan gitu ya. Kita coba cek. Ya, ini Medco Elsa, Medco-nya dulu ya. Medco-nya udah cukup lumayan menarik sih. Cuman dengan adanya ekor yang cukup panjang ya, kemungkinan besok akan sideways dulu. Ya, kemungkinan besok akan sideways dulu. Tapi potensinya masih bisa naik sampai kisaran 1.500 maksimal untuk Medco. Ya, untuk Elsa ini dia lagi mencoba balik lagi ke atas MA 200 ya, yang garis hitam ini. Nah, cuman saya rasa juga masih belum kuat sih ya. Mungkin karena ini turun dulu sebentar ke 300 baru naik lagi. Mungkin seperti itu ya.
untuk sektor ini kelihatannya sih itu dulu ya. Kayaknya nggak ada lagi yang cukup lumayan menarik gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke sektor berikutnya aja. Sektor infrastruktur. Nah, kalau kemarin saya bilang sektor infrastruktur tuh yang menarik adalah telekomunikasi. Dari Telkom, XL, ISAT, dan Friend. Cuman kalau untuk ISAT, ya memang terus terang saya nggak rekomen di sini, ya nggak di sini, nggak rekomen di sini maupun di grup gitu. Karena menurut saya pada saat itu ISAT-nya juga udah cukup ketinggian, ya. Nah, tapi oh nggak mau, oh nggak muncul. Oh, ISAT, ya ini ya. ISAT-nya kan waktu itu udah naik lebih dulu dibanding yang lain kan, kayak misalkan XCL. Ya, XL nih udah mulai naik-naik nih sedikit-sedikit. Harusnya minggu ini dia akan bisa jebol 2380. Ya, artinya minggu depan mungkin udah harus kena target ya minggu depan gitu. Ya, Telkomnya juga tadi udah kena TP ya bahkan dilebihin. Nah, besok ini kan ada gap ya. Ya, mudah-mudahan bisa nutup gap sebentar langsung naik lagi gitu kencang. Ya, kalau yang jelas ini harusnya bisa sampai 4100-an sih. Ya, sekitar sinilah 4130 targetnya gitu. Ya. Terus friendnya juga eh, sebenarnya kalau kita nggak upgrade target ya di sini itu udah kena ya. Cuman karena kita upgrade target ya dia turun lagi balik lagi ke modal. Dan ini menurut saya masih bagus gitu ya. Masih ada potensi kena target lagi di 7780. Ya, dan kalau Bapak Ibu ingat, saya sangat tidak merekomendasikan konstruksi, gitu ya, terutama konstruksi BUMN, ya, kecuali waskitanya sudah selesai right issue. Dan rekonstruksi yang saya rekomen itu adalah DGIG. Ya, kebetulan udah capai target, gitu ya, udah capai target dan harusnya ada potensi koreksi atau sideways. Nah, nanti kalau ada koreksi atau sideways, kita akan rekomen lagi. Gitu ya. Tapi ini potensi masih bisa naik sampai 200-an ya. Dan masih ada akumulasi gitu ya. Terus saya mau rekomendasi saham baru yang di bidang konstruksi itu Karya ya. Saham baru di bidang konstruksi Karya. Nah, kenapa sih ini Karya? Yang pertama eh, saya dapat info ini Karya bulan Februari akan jadi satu-satunya perusahaan konstruksi yang bagi dividen ya. Karya juga satu-satunya perusahaan konstruksi yang laporan keuangannya bagus. Ya, jadi ini akan sangat menarik. Menurut saya ini targetnya di tahun ini ya tahun ini bisa sampai 800 atau maksimal 1000. Nah, cuman 2 hari ini kan naiknya udah kencang nih ya. Ya nanti kita akan masuk pas ada koreksi gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau yang mau mulai cicil-cicil, karena ini memang bandarnya cukup lumayan, gitu ya. Pergerakan bandarnya juga cukup lumayan eh, bikin stres gitu. Bantingannya kadang gocekannya ya. Boleh mulai cicil-cicil dari besok, gitu ya. Yang jelas ini karya bagus. Oke, terus
Apalagi ya yang di sektor infrastruktur ya kayaknya itu dulu ya infrastruktur. Telekomunikasi masih menarik gitu ya kayak Telkom itu masih menarik, XTL masih gitu ya. Isatnya kemungkinan sideways trendnya juga masih. Jadi kita akan masih fokus di telekomunikasi dan beberapa saham konstruksi seperti itu ya. Jadi kita akan lanjut ke sektor industrial. Ya, ini sektor industrial bergerak di dalam range atau parallel channel yang udah saya buat ya. Nah, cuman dengan hari ini bentuk candle apa namanya shooting star gitu ya. Dan kalau besok udah mulai candle merah, closing di bawah low dari candle ini, ya itu udah siap-siap akan terjun bebas lagi gitu ya di sektor industrial. Nah, seperti biasa di sektor ini andalannya itu adalah Astra ya dan Astra juga naik sih. Astra juga naik. Terus UNTR naik juga UNTR-nya. Eh, nggak kemana-mana ya sebenarnya. Nah, jadi untuk sektor ini tuh kalau saya hmm, kita coba lihat dulu deh. Coba lihat dulu saham MLPL. Mana? Ya, untuk MLPL masih belum menarik sih menurut saya. Ya, kenapa masih belum menarik? Candlenya tipis-tipis gini ya. Ini polanya untuk pendek-pendek doang sih scalping menarik ya ini. Tapi kalau untuk swing enggak ya. Ini bikin potensi pola ascending triangle gitu ya. Jadi kalau mau masuk ya break 107 ya. Hari ini sempat sempat 107 juga gitu ya. Break 107 targetnya bisa sampai 116 atau 117 gitu. Ini untuk scalping atau fast trading bisa. Tapi untuk swing masih belum kelihatan gitu ya. Jadi ini menurut saya masih belum kelihatan low-nya gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Oke, kayaknya industrial sih itu dulu ya, karena nggak banyak banget saham yang menarik kalau menurut saya. Hmm, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, healthcare. Nah, untuk healthcare ini kemarin kita udah masuk ke beberapa saham ya. Cuman kalau kita lihat secara teknikal sektoralnya gitu ya. Ini kok kelihatannya mau breakout tuh susah banget. Setelah breakout pun selalu dibalikin ya. Nah, ini ada potensi untuk balik lagi balik arah lagi atau nguji ke MA 200-nya ya. Samenya gimana? Ya, pertanyaannya samenya sih so far masih oke gitu ya. Saya nunggu satu candle hijau besar dulu baru nanti kita akan coba masuk gitu. Tapi kalau yang udah kita rekomen itu IRA sampai sekarang masih oke ya, sampai sekarang masih oke harusnya ini besok jalan. Besok banget itu harusnya jalan gitu ya. Eh masih akum statusnya juga gitu ya. Jadi harusnya besok jalan. Ya minimal sampai 1100-an dulu lah. Ya 1145 dulu atau 55 baru nanti sideways lagi, breakout lagi gitu. Terus kemarin ada Rekom juga BMHS. Ini juga harusnya besok juga jalan ya. Tapi ya kita akan lihat ya kayak gimana. Ya, so far sih eh apa namanya healthcare masih cukup lumayan gitu ya. Oke, kita pindah lagi ke
sektor berikutnya, finance. Ya, ini menarik. Ya, sektor finance, oke, ternyata turun sampai di bawah garis hijau ya, tapi langsung dinaikin lagi. Ya, ini kemungkinan besok naik sebentar, nanti turun lagi, dan akhirnya sideways di range ini. Oke, seperti biasa kita mulai dengan BBCA. Ya, BBCA lagi-lagi ketahan di MA 200 gitu ya. Meskipun hari ini naik, tapi ada potensi naik sebentar untuk turun lebih dalam. Ya, jadi masih harus hati-hati. Terus BRI-nya, ya so far BRI-nya juga hampir sama ya. Paling naik sebentar sampai sini, nanti turun lebih dalam. Ya, potensi turun lebih dalam di Big Bang itu masih ada. BNI juga sama ya, mirip-mirip biasanya memang Big Bang tuh. Mandiri juga sama ya. Nah, kita mulai dengan BANK ya. BANK ini sebenarnya udah kita rekom ya, Bapak Ibu ya. Waktu waktu di sini deh kita rekom tuh, kalau nggak salah ingat. Ya, sekarang udah di sini. Terus masih boleh masuk ya, nanti aja tunggu koreksi ya. Kalau mau masuk paling di kisaran 1380-an itu udah menarik gitu ya. Terus BNBA kemarin mungkin 2 minggu yang lalu saya sempat rekom buy break, tapi sampai sekarang belum nge-break gitu ya. Dan sampai sekarang rekomennya masih valid gitu ya. Nunggu breakout dulu. Nah, terus berikutnya adalah Arto. Ya ini juga salah satu bank yang menurut saya harusnya besok jalan sih. Kalau nggak jalan agak bahaya. Atau minimal closingan di minggu ini tuh bisa di atas dari berapa nih? 3.600 nih harusnya gitu. Closingan di minggu ini. Terus BBYB ini juga menarik ya. BBYB ini potensi menarik juga. Tapi kalau besok candlenya hijau, kalau besok candle merah udah tinggalin dulu ya. Terus BRIS ini juga menarik ya, BRIS. Nah, tapi saran saya nunggu break ini ya, 1.400 kalau bagi yang mau masuk, baru mau masuk. Nah, BRIS-nya menarik, agronya juga menarik. Jadi mulai bank-bank kecil ini mulai mulai menarik lagi gitu. Ya, ini juga sama ascending triangle gitu ya. BPKP masih menarik. Ini eh, andalan saya, bank andalan saya. Ya, cuman sayangnya masih belum mampu lewatin high yang kemarin di 124 nih. Gitu. Jadi ini kemungkinan masih akan sideways. Tapi harusnya nggak boleh jauh-jauh atau nggak boleh turun lagi di bawah 107 lagi. Gitu ya. Oke, kemungkinan sih itu dulu untuk sektor finance ya. Kita pindah lagi ke sektor berikutnya. Itu sektor basic material. Nah, ini seperti yang saya bilang kemarin, sorry, minggu lalu gitu ya. Potensinya naik gitu. Cuman yang menggerakkan itu lebih ke trio metal ya. Emas udah 19-an ya, kemarin tertinggi 1930 US dollar per troy ounce ya. Sekarang sih udah turun lagi di 1910-an ya. Cuman plannya masih sama, masih boleh keep sampai minggu ini
Ya, karena apa? Karena minggu depan biasanya historinya tuh setelah Imlek mulai ada koreksi atau mulai ada yang jualan. Ya, jadi harus hati-hati. Ngaruh juga ke sahamnya ya. Ya, saham Antam nih eh, juga udah harus siap-siap dijual untuk sementara. Ada Antam, ada MDKA, gitu ya. Ya, ada MDKA. Nah, ini MDKA sebenarnya ada pola ya. Ascending triangle dengan target kenaikan kalau saya ukur tuh di 5.500 sebenarnya. Ya, sekaligus setelah 5.500 bisa kita bilang ini double bottom, sorry double top, terus dia koreksi. Koreksinya bisa cukup lumayan. Terus Inco juga menarik meskipun bukan saham apa yang berhubungan dengan emas, tapi ini menarik juga pergerakannya biasanya trio metal ya barengan. Ya, ini biasa trio metal memang barengan. Nah, cuman eh, karena sentimennya adanya di emas, ya karena kenaikan saham apa komoditas emasnya cukup lumayan, ya selain yang bukan emas, baiknya lebih hati-hati seperti itu. Ya, karena takutnya giliran naik, naiknya nggak setinggi emas, tapi giliran turun, turunnya bisa lebih dalam. Ya, jadi kita harus hati-hati. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, kalau minggu lalu saya sempat bilang sebut NICL ya, ini naiknya kan udah cukup signifikan ya. Nah, harusnya sih udahan. Naiknya udahan harus. Ya, jadi hati-hati kalau misalnya ada saham yang naik terus gitu, tapi beritanya belum keluar, nah itu biasanya masih bisa naik. Tapi giliran berita itu keluar, kenapa naiknya? Nah itu udah siap-siap untuk koreksi. Nah, yang ini menarik lagi itu adalah Opnas ya. Kebetulan 2 hari ini naiknya cukup signifikan dan baru hari ini dia breakout ya. Nah, kemungkinan besok kita akan rekomen ini ya buat trading sebentar aja gitu ya. Paling naik maksimal 180 kalau view dari saya untuk sementara ya terdekat. Oke, kita lanjut lagi ke sektor berikutnya ya. Cyclical. Ya, cyclical setelah turun dalam dia sideways ini mulai pelan-pelan naik. Ya. Tapi selama dia belum bisa kuat di atas garis ini, ya kenaikannya itu cuma untuk turun lebih dalam, gitu ya. Eh, untuk persahamannya kita coba lihat MNCN. Ya, MNCN masih belum, tapi udah ada sedikit tanda-tanda menarik MNCN. Ya, kita pantau dulu ya. Terus kalau SCMA-nya, oh enggak. SCMA-nya juga belum terlalu menarik. Oke, yang menarik itu adalah ini. Rals, ya kebetulan kita ada rekomen masuk di 590-an. Ya, sekarang udah naik cukup lumayan dan ada potensi targetnya itu bisa di-upgrade gitu ya. Maksimal maksimal itu di 800, sorry, 780 maksimal upgrade-nya. Ya, terus ada GJTL yang akhirnya menunjukkan tanda-tanda meskipun masih belum ada
volume yang cukup signifikan banget seperti RAL, tapi tanda-tandanya udah mulai ada. Ya, ini akan jadi pantauan kita. Ya, target sementara masih di kisaran 610 gitu ya. Terus ada ACES yang waktu itu kita udah sempat masuk, sempat profit. Nah, sekarang kita rekom lagi ACES. Ya, kita rekom lagi ACES. Ya, sebenarnya tadi udah bagus ya sebelum closing itu, waktu masih di pre-closing, itu candlenya udah hijau. Ya, cuman sayangnya di setelah pre-closing, yaitu di closing jam 3 itu dibanting. Ya, tapi so far menurut saya ini harusnya ada potensi untuk technical rebound sih. Ya, targetnya masih di maksimal di 500 untuk sementara. Kisaran segitu ya. Ya, terus untuk yang lain kita lewatin dulu aja karena menurut saya masih belum ada yang menarik lagi. Oh, sorry, sorry. Ada satu. Ya, ASLC. Ya, kalau tadi kita bahas ASA. Ya, ini kita bahas ASLC. Di mana ASLC ini induk anak dari ASA ya. Tadi di awal kita udah bahas ASA bahwa saya bilang tadi ASA harusnya besok kenceng ya. Dan hari ini ASLC-nya udah lumayan kenaikannya ya. Ini membentuk pola ya. Tiga candle ini membentuk pola yang kita sebut dengan morning star. Jadi sebenarnya kalau pola ini baru confirm dia akan reversal itu pada saat closing di atas 95 gitu. Cuman karena hari ini candlenya udah bullish engulfing gitu ya, volume udah cukup tinggi. Nah, kita akan rekomendasiin besok. Ya, cuman dapat atau nggak dapatnya saya nggak tahu gitu ya. Yang jelas kita nggak akan nungguin breakout 95 gitu ya. Kita akan coba ambil di setengah dari candle ini gitu ya. Kenapa setengah? Nah, ini ya contohnya ya. Ini candle ini range tertingginya di harga 131, low-nya di 120. Nah, Bapak Ibu bisa cari setengah atau 50% dari candle ini. Caranya gimana? 131 tambah 120 dibagi 2 gitu ya. Nah, kalau dijumlahin kan 250. Sorry, 251 bagi 2 berarti berapa? 125,5. Nah, kita buletin ke atas. Bebas sih mau ke atas atau buletin ke bawah. Ya. Terus kalau kita berkaca dari candle setelahnya, low-nya 126. Ya, jadi kalau yang tadi Bapak Ibu buletin ke atas, yang 125,5 buletin ke atas jadi 126. Kita sentuh harga 126, langsung naik. Gitu ya. Mau low-nya 12 apa pembulatannya ke bawah dari 125,5 dibulatin ke bawah jadi 125. Nah, hari keduanya dapat karena ini hari kedua candlenya low-nya itu di 124 seperti itu ya. Ini biasa untuk ngitung ya yang jangka-jangka pendek doang sih biasanya saya pakai gitu ya. Ya, jadi untuk ASLC menarik harusnya. Oh, kalau ditanya ASLC naiknya sampai mana, Pak? Nah, kita pakai bantuan Fibonacci seperti biasa. Ya, ya sementara sampai 100 berapa nih? 115 gitu ya. 115 sampai 127. Nah, syukur-syukur bisa sampai 137 atau malah breakout 137 itu akan jadi strong uptrend, siap-siap. Cuman menurut saya harusnya ini udah bottom ya. ASLC ini harusnya segini udah bottom. Oke, kita lanjut lagi ke sektor berikutnya. Non cyclical.
Ya, di sektor non siklikal ini sebenarnya bisa dibilang cukup merata ya. Jadi eh, selama Bapak Ibu nggak pegang saham CPO, ya ini cukup merata. Ya, istilahnya selain saham CPO mau dibeli menarik gitu ya. Jadi saya nggak akan sebutin satu-satu di sini sahamnya apa. Yang jelas selama bukan CPO menarik. Ya, entah kenapa CPO harga saham CPO tuh agak ngeselin gitu kan naik-naik gitu ya. Jadi kita lewatin dulu aja, kita pindah ke sektor berikutnya, properti. Nah, properti ini juga sideways gitu ya. Sideways tapi eh, ada potensi kalau misalnya satu candle lagi besar sebesar ini, ya itu baru potensi nunjukin arah pastinya kemana, mau naik atau mau turun. Lama belum ada satu candle yang besar seperti ini atau seperti yang kayak gini gitu, ya belum akan ada arah yang jelas. Ya, CTRA juga ngebosenin lah intinya pergerakannya itu saham properti ya, nggak ada rame-ramenya gitu. Ya di situ situ aja bolak-balik. Spare-nya juga tipis ya, kecil maksudnya paling cuma 1%, 2%. Udah gitu turun lagi gitu. Ya jadi mendingan nggak usah kita bahas karena belum menarik. Kita langsung pindah lagi ke sektor. Udah habis itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, udah habis. Oke, kalau udah habis kita bahas pertanyaan nih. Udah ada yang chat. Oke, tadi udah ada yang jual Antam. Bagusnya serok lagi di range berapa? Ya, 2100 itu menarik sih kalau bisa dikasih. 2100, bentar. Ya, saya coba pakai yang Vibo. Anggap ini titik high-nya gitu ya. Anggap ini titik high-nya. Artinya anggapannya, anggap aja besok nggak naik, tapi dia malah sideways, cenderung koreksi. Ya, berarti 2100 sampai 2150 gitu. Itu baru rekomen yang, baru menarik untuk dimasukin lagi. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau, oh ada ya? Oh, oke, ada lagi. Java, oke. eh Java atau Cepin ini kan sebenarnya masuk ke sektor basic industri atau basic material. Nah, sebenarnya kalau lihat dari polanya sih cukup menarik ya. Dalam arti dia mulai bikin low terus bikin high ya dibanding yang di sini dia bikin new high gitu. Ini ada potensi dia sideways ya. Sebelum dia akan lanjut naik lagi. Tapi kalau udah turun di bawah sini, jebol low yang ada di sini ya berarti dia masih mau lanjut turun lagi. Nah, Cepinnya sih masih oke ya. Ini menarik banget tuh Cepin. Menarik banget. Kenapa? Karena setiap kali dia turun, dia bikin ekor. Turun, bikin ekor. Turun, bikin ekor. Nah, ini menarik. 6.000 lah ini kalau mau masuk. Ya, ini menarik. Jadi harusnya Java juga masih menarik ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sama-sama kok Alex ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan nih? GGRM. GGRM sih belum kelihatan sinyal dia mau
reversal, tapi ini kelihatannya sinyalnya sideways. Ya, sideways di range ini. Ya, selama dia masih bertahan atau berada di dalam range ini ya masih sideways terus. Tapi kalau sekalinya dia udah closingnya ada di luar dari range ini, kalau closingnya di atas berarti dia akan mulai reversal naik. Kalau closingnya di bawah artinya dia akan makin turun dalam. Gitu. Ya. Memang kalau dibilang tuh industri rokok nggak terlalu bagus ya beberapa tahun terakhir. Cuman biasanya setelah mulai recovery itu kenaikannya akan cepat. Ya sama aja kayak saham-saham batu bara ya. Kalau Bapak Ibu cek dari 2017 kalau nggak salah, saham batu bara itu trennya turun gitu ya. Sampai 2020 turun terus. Nah, setelah itu kan naiknya kencang juga kan gitu ya. Jadi justru kalau eh, konsepnya harus agak sedikit berbalik dengan kebanyakan orang. Kalau memang kita mau jadi investor, ya, ya tentu aja beli saham yang seperti Gudang Garam ini yang lagi turun-turunnya di saat orang lain nggak lirik kita malah kumpulin itu resiko, gitu ya. Kenapa? Ya artinya nggak ada temennya, gitu kan? Ya kalau yang suka nggak ada temennya, tapi ada potensi profit tinggi, ya silahkan mulai kumpulin, gitu. Ya, memang kalau dibilang fundamental udah pasti jelek lah beberapa tahun ini. Gitu. Tapi di mana-mana yang namanya bisnis, kalau memang manajemennya benar, pasti akan ada perbaikan dong. Kayak HMSP aja. HMSP itu terakhir saya baca itu dia mulai produksi rokok tapi tanpa asap. Mulai bingung kan? Gimana caranya produksi rokok tapi nggak ada asapnya gitu. Orang bisa ngerokok tapi nggak ada asapnya. Jadi bukan rokok listrik juga, apa yang vape-vape itu juga bukan gitu. Aneh kan? Ya itu biasanya akan mulai timbul ide-ide baru gitu kan supaya gimana caranya biar perusahaan tetap bisa menghasilkan profit gitu. Justru itu yang menarik, bisa dapat murah. Cuman ya harus nunggu lama gitu kan, nunggunya lebih lama. Mungkin kita awalnya sendirian di saat yang lain nggak ngelirik, tapi di saat yang lain udah lirik kita masih ada di dalam ya tinggal duduk-duduk aja. Duit udah langsung ngalir sendiri. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, eh, malam hari ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan. Selamat malam.